Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam persekutuan doa pagi. Sebelum kita bersama-sama mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ 202. Yesus Juru Selamatku. Sebelum kita membaca bagian dari firman Tuhan, mari kita bersama-sama mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena kasih setiamu begitu besar bagi kehidupan kami. Tuhan memberikan hari yang baru buat kami. Tuhan memberikan kekuatan yang baru, Tuhan juga memberikan kepada kami tubuh yang sehat, dan di dalam tubuh kami yang sehat ini, kami dapat beraktivitas memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus memimpin dan menyertai kami, supaya kami mengerti akan rencana Tuhan yang Tuhan mau nyatakan kepada kami melalui firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kuasai hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga setiap orang yang mendengarnya, supaya mereka sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman-Mu dan kami siap diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa.
Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dari Injil Markus pasal 5 ayat 25 hingga 26. Markus 5 ayat 25 dan 26, inilah Injil Yesus Kristus kepada kita. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya membawakan renungan pagi hari ini dengan sebuah tema, menjadi sehat itu mahal. Ketika kita membaca dan merenungkan kisah perempuan yang dituliskan di dalam Markus 5 ayat 25 dan 26 ini, di mana perempuan ini mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Tentu ini sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan. Perempuan itu telah berusaha untuk mendapatkan kesembuhan dengan mengunjungi berbagai tabib, namun tak kunjung sembuh, malah keadaannya semakin buruk. Bahkan hartanya pun sudah habis, digunakan untuk memperoleh kesembuhannya, namun tidak berhasil. Penderitaan ini sangat luar biasa yang dialami oleh perempuan ini. Karena dalam tradisi Yahudi, dalam tradisi agama Yahudi, seorang perempuan yang sedang mengalami menstruasi atau pendarahan, dia dinyatakan najis dan dia harus dijauhi. Dia harus dikarantina dan tidak boleh menyentuh barang-barang dan juga orang-orang lain. Orang yang menyentuhnya akan menjadi najis. Demikian juga barang-barang yang tersentuh oleh perempuan ini. Dan orang yang menyentuh wanita ini atau perempuan yang mengalami pendarahan ini, dia pun menjadi najis sampai matahari terbenam. Saudaraku, perempuan ini telah 12 tahun mengalami pendarahan. Itu artinya secara tradisi dan agama Yahudi, dia menjadi najis bukan hanya untuk beberapa hari, tetapi selama 12 tahun. Coba kita bayangkan, kalau seorang dinyatakan najis selama 12 tahun. Dia adalah seorang yang tersingkir. Dia seorang yang terkucilkan. Karena apapun yang dia lakukan akan menjadi najis. Apapun yang dia sentuh menjadi najis. Sehingga dia tidak berdaya. Dia menjadi orang yang tidak berarti, bahkan tidak dianggap. Dan pastinya kita dapat menyatakan bahwa perempuan ini mengalami stres yang sangat berat. Tekanan hidup yang begitu berat yang dialaminya. Mungkin saja dia bisa menjadi putus asa. Bayangkan,
Dia sudah mendatangi segala macam tabib, namun tidak memperoleh kesembuhan. Bahkan kita yakin bahwa dia pun sudah mendatangi tabib terbaik yang ada, tapi dia tidak mendapatkan kesembuhannya. Bahkan dia sudah menghabiskan harta bendanya, dia tidak punya apa-apa. Dia sudah berusaha mengupayakan segala macam untuk datang kepada tabib yang terbaik sekalipun, namun hasilnya nol besar. Demikian juga dengan saudara dan saya. Ketika kita mengalami sakit penyakit, sakit yang berat, tentu kita akan berusaha mencari kesembuhannya. Apalagi jika dokter sudah menyatakan bahwa penyakit ini tidak bisa sembuh atau tidak ada obatnya. Kita pasti tidak puas. Kita pasti akan mencari dokter-dokter yang lain, bahkan dokter yang terbaik, bahkan dokter yang ada di luar negeri sekalipun pasti akan dicari dan didatangi untuk mendapatkan kesembuhannya. Tidak peduli berapapun biayanya, pasti akan diupayakan semampunya. Saudaraku, perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini pun sudah melakukannya. Segala macam tabib, biaya pengobatan, harta bendanya menjadi taruhannya bahkan sudah habis. Setiap orang yang sedang sakit, tidak usah sakit yang parah, sakit biasa, batuk pilek pun pasti akan berharap sembuh dari sakit penyakitnya. Apalagi jika orang itu menderita sakit yang parah, yang mengakibatkan dirinya menderita, pasti dia berharap akan sembuh dan sehat kembali. Dan berapapun biayanya, pasti akan diusahakan bagaimanapun caranya. Saudaraku, ternyata untuk menjadi sehat itu sungguh amat mahal. Ya, kita di Indonesia ini sungguh sangat tertolong dengan adanya BPJS. Bayangkan apabila kita tidak ikut serta di dalam BPJS ataupun asuransi kesehatan, dan kita mengalami sakit penyakit dan harus dirawat inap, berapa besar biaya yang harus dikeluarkannya? Untuk biaya kamar, biaya dokter, biaya obat, biaya pemeriksaan lab, dan lain-lain. Belum lagi kalau harus ditunggui oleh orang yang pulang pergi ke rumah yang sangat jauh atau harus menginap. Pasti biayanya sangat besar. Jadi itu sangat besar dan sangat mahal. Bahkan ada orang yang sebagai orang Kristen sekalipun, ada yang mencari cara alternatif yang mungkin dianggap ya daripada nggak sembuh, nggak apa-apa kan, pergi ke orang pintar, pergi ke dukun, ataupun mendapatkan pengobatan dengan kuasa-kuasa lain selain dari kuasa Yesus. Saudaraku, sebagai orang Kristen, seharusnya kita datang dan berserah kepada Tuhan Yesus untuk meminta dan memohon kesembuhan daripada Yesus saja. Bukan dari kuasa-kuasa lain. Kenapa? Karena orang-orang yang mencari kesembuhan dari kuasa-kuasa lain selain dari kuasa Yesus Kristus, mereka bukan hanya kehilangan harta benda
tapi mereka kehilangan segala-galanya karena menggadaikan iman percayanya kepada Yesus. Keselamatan yang Tuhan berikan itu akan hilang. Lihat perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ini. Meskipun dia sakit yang berkepanjangan, tidak berdaya, dia disingkirkan, terkucil, bahkan tertekan secara mental dan fisik. Namun kita lihat, sekalipun dia hampir putus asa, tapi dia masih punya pengharapan akan kesembuhan dari sakit penyakitnya. Kita bisa melihat dari Markus 5 ayat 28. Di mana dia mengatakan begini, asal ku jamah saja jubahnya, jubah Yesus, aku akan sembuh. Saudaraku, Anda boleh kehilangan apa saja, termasuk semua harta benda, asal tidak kehilangan pengharapan kepada Yesus. Karena apa? Karena ketika kita kehilangan pengharapan kepada Yesus, kita kehilangan segala-galanya. Bukan hanya harta benda, bukan hanya sakit penyakit, tetapi kita kehilangan keselamatan. Lihat perempuan ini, perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan. Dia dinyatakan najis, tetapi dia masih punya pengharapan kepada Yesus. Dan Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-34, Markus 5 tadi, dikatakan Yesus mengatakan begini kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudaraku, perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan ini, dia yang terkucilkan, dia yang sudah dinyatakan najis. Dan kalau dia menyentuh orang lain, orang itu menjadi najis. Artinya ketika dia mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan ketika dia menjamah jubah Yesus, seharusnya itulah pertaruhan yang luar biasa. Bayangkan, seharusnya dia ada di karantina di rumah, tidak boleh keluar kemana-mana karena dinyatakan najis. Tapi dia berani keluar, dia berani menjamah jubah Yesus. Resikonya, pertaruhannya adalah nyawanya. Dia bisa dihukum mati karena dengan sengaja menyentuh orang lain. Saudaraku, sembuh dari sakit penyakit, menjadi sehat, memang mahal. Tetapi kehilangan pengharapan pada Yesus itu jauh lebih mahal. Artinya, kalau kita kehilangan pengharapan pada Yesus, kita kehilangan segala-galanya. Karena itu, jagalah kesehatanmu dan tetap pegang pengharapan imanmu kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan lepaskan itu, jangan gadaikan itu hanya demi kesembuhan atau demi yang lain. Saudaraku, lihat dan contoh perempuan yang mengalami 12 tahun pendarahan. Dia mempunyai iman yang luar biasa. Dia masih punya pengharapan sekalipun segala-galanya sudah habis. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memampukan saudara untuk tetap mempunyai pengharapan kepada Yesus Kristus,
Sang Juru Selamat kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat dan kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Engkau yang memperhatikan kami, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh datang untuk mencurahkan segala beban, segala persoalan hidup, dan juga kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang mendengar. Tuhan tahu keluh kesah kami. Secara khusus ya Tuhan, bagi mereka yang sedang sakit, yang sakit berkepanjangan, yang sudah lama tidak sembuh, bahkan mungkin sudah divonis tinggal menunggu waktu karena tidak ada obatnya. Tuhan tolong mereka, jangan sampai mereka kehilangan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai mereka menggadaikan iman mereka untuk memperoleh kesembuhan dengan kuasa-kuasa lain selain dari kuasa Yesus. Tuhan, tolong mereka Tuhan, berikan kepada mereka supaya mereka tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Berikan mereka kekuatan iman. Biarlah mereka tetap menyadari dan bersyukur ketika mereka boleh menghadapi sakit penyakit, bahkan sakit yang berkepanjangan. Biarlah Tuhan yang tetap menaruhkan hati yang bersuka cita, bersyukur, dan berpengharapan kepada Tuhan. Meskipun mereka harus menderita, meskipun mereka tidak memperoleh kesembuhan, tapi mereka tetap mempunyai pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu. Biarlah melalui gereja-Mu sungguh kami boleh menjadi saksi Tuhan, memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di dalam kegelapan, kepada orang-orang yang letih lesu, kepada orang-orang yang kehilangan pengharapan. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang memberikan sukacita dan memberikan pengharapan kepada mereka bahwa hanya di dalam Yesus mereka dapat kelegaan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan gereja-Mu. Biarlah semuanya boleh menjadi berkat buat orang-orang lain yang menguatkan, yang juga Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan, baik itu pendeta, majelis jemaat, para aktivis, baik di dalam komisi, di dalam pelayanan mereka, apapun yang mereka lakukan, biarlah Tuhan yang memberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi lingkungan kami, kota di mana kami tinggal, kami mau berdoa agar melalui kota ini kesejahteraan Tuhan curahkan dan Tuhan limpahkan. Sehingga melalui gereja-Mu, anak-anak-Mu yang ada di kota ini, sungguh menjadi berkat buat orang-orang yang lain. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan, di mana tahun depan kami akan melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden. Kiranya saat-saat sekarang Tuhan sudah tanamkan kepada kami untuk mendapatkan pilihan yang tepat seturut dengan kehendak-Mu saja. Sehingga kami mendapatkan pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan, yang bekerja untuk keadilan, kesejahteraan, dan juga untuk kemakmuran bangsa ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan yang mempersiapkan kami untuk memilih yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa untuk setiap kami yang masih bekerja, masih sekolah, masih di dalam aktivitas kami.
secara khusus pada hari ini, kami berdoa kiranya Tuhan yang mendahului setiap langkah kehidupan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, kami dapat memuliakan Tuhan dan kami bersaksi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa-doa kami ini Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mengakhiri persekutuan doa pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan memperlengkapi saudara untuk tetap semangat, tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan Yesus, sehingga kita mempunyai tubuh yang sehat. Dan di dalam tubuh yang sehat, kita dapat beraktivitas, melayani sesama, melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.